Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harusnya tambah hari, tambah transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi satupun yang di dalam hati kita. Jangan kita menjadi orang yang munafik, penuh kepalsuan. Jadi apa yang kita katakan, itulah yang kita hidupin. Apapun yang kita kerjakan, itulah the real manifestasi kehidupan kita yang transparan di hadapan Tuhan. Hari ini banyak orang kelihatannya rohani di luar, melakukan banyak kegiatan yang kelihatannya membantu orang, kegiatan amal. Tapi di baliknya menipu, mencuri, memperlakukan jahat orang lain. Banyak orang bermuka dua, kelihatannya di hadapan orang baik, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan jahat. Kita harus hidup jujur dan transparan di hadapan Tuhan. Kita mau hidup tidak ada menyembunyikan segala sesuatu kejahatan di dalam batin kita, apapun itu namanya. Terutama hamba Tuhan, jangan bermuka dua. Di sisi lain kita kelihatan baik, kita kelihatan jadi orang yang sangat rohani, tapi di sisi lain begitu jahat, begitu penuh dengan kepalsuan. Di sisi lain kelihatan murni dan tulus, padahalnya serakah dan tamak, menipu dan membohongin banyak orang. Buat apa? Kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan tanpa ada satupun yang terkecuali. Semakin hari hidup kita ini harusnya jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, kita transparan di hadapan Tuhan, tentunya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau hati kita ini nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan yang tulus dan murni, masih dipenuhi dengan kepalsuan, hasilnya pun hidupnya, karakternya busuk dan menyakitkan banyak orang. Banyak orang menipu, kelihatan rohani padahal jahat. Kelihatan tulus dan murni padahal serakah dan tamak. Jangan seperti Bileam. Kelihatannya sih melayani Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi kerjaannya ternyata jahat, penuh kepalsuan. Hidupnya tamak, penuh keserakahan. Bahkan memberi nasihat untuk menghancurkan bangsa Israel. Itu yang mengerikan sekali. Hari ini banyak orang kelihatan rohani di gereja, tapi praktek hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Buat apa kita pakai topeng yang kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah dan rohani dan begitu kelihatannya berkenan di hadapan Tuhan, padahal praktek hidup kita itu palsu dan penuh kejahatan. Harusnya tambah hari hidup kita semakin kita berikan sama Tuhan, semakin hari semakin kita dedikasikan untuk Tuhan. Loh, orang benar saja yang hidupnya jujur saja mengalami tes kemurnian hati loh. Dan orang itu ngalami permukaan loh, apalagi yang hidupnya tidak jujur, pasti akan dihabisin setan. Ketidakjujuran di dalam hati kita ini akan membuat kita menjadi orang yang munafik, palsu, punya dua karakter kehidupan yang bertolak belakang. Di sisi lain kelihatan cinta Tuhan, tapi di sisi lain begitu jahat. Terlihat dari mana? Tindakannya, perbuatannya. Kita akan lihat apa yang dialami oleh Ayub nih. Ayub adalah orang yang jujur, hidupnya benar, masih mengalami proses yang menguji batinnya, menguji hatinya, sampai dia berubah, mengambil keputusan, melihat, ngalami sendiri Tuhan dan hidupnya berubah total. Kalau kita ini hanya sekedar melayani Tuhan, sekedar cinta Tuhan, jadi orang Kristen biasa saja, ketika engkau diuji, ketika engkau diremukkan, engkau nggak akan tahan, bisa sekali murtad dan menyalahkan Tuhan. Dan memang Tuhan harus murnikan hati kita sampai kedalaman batin ini kok. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan harus dapatin hati kita ini semakin murni, supaya semakin Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupin, dikamuflasekan. Hidup jangan penuh dengan drama. Hidup itu apa adanya saja. Buka Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Orangnya udah saleh, sudah baiknya luar biasa, hidup takut akan Tuhan, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang yang hidup kayak begini aja ngalami proses. Bayangkan kalau kita hari ini masih penuh kepalsuan dan engkau ngalami proses apa, benar engkau bisa ngelulus dalam proses itu. Makanya harus diizinkan proses peremukan itu terjadi dalam diri kita, supaya kita ini menjadi orang yang tidak munafik dan penuh kepalsuan gitu. Ayub, orang yang sudah ngalami kayak begini aja, hidupnya seperti ini aja, masih dicari gara-gara pada setan loh. Untuk dites, diuji, dimurnikan. Untung teruji baik.
Karena hanya orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang murni yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jangan memiliki sifat hati yang jahat. Jangan memiliki karakter yang busuk. Jangan perlu memiliki keserakahan dan kemunafikan. Jangan tutupin dosa dengan melakukan aktivitas rohani. Percuma Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Kita tidak bisa menutupin dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan dengan semua aktivitas rohani, semua kegiatan di gereja. Tapi praktek hidupnya di luar gereja, kita bejat, jahat, dan rusak. Toh akan terlihat suatu hari. Kita ini tidak bisa bersembunyi dari hadirat Tuhan kok. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kita mau pergi kemana? Roh Tuhan menyertai kita, memimpin kita, tinggal di dalam kita. Dia mengurapi di atas kita. Kita mau lari kemana? Tuhan lihat, Tuhan perhatikan kok. Kita jangan jadi orang yang munafik. Di sisi lain bisa khotbah, tapi di sisi lain nipu orang lain. Nipu jemaat, nipu Tuhan, nipu keluarga. Untuk apa? Yang kita kejar, saya ulang berkali-kali. Kalau Bapak Ibu suka mendengarkan apa yang saya sampaikan nih, yang kita kejar itu berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita mengejar pencapaian ini dan itu, tapi kita menyakiti dan melukai dan merugikan orang lain. Kita harus, yang utama dan terutama adalah Tuhan yang menjadi yang utama dari tujuan hidup kita, menyenangkan hatinya. Perhatikan di Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ternyata kalau kita pingin masa depan kita itu penuh pengharapan, anak cucu kita diberkati, kita harus memiliki ketulusan dan hidup dalam kejujuran. Orang yang gak tulus biasanya gak jujur. Banyak motivasi jahat di dalamnya. Hanya berpusat pada dirinya sendiri, berpusat pada kemauan dan kehendaknya sendiri. Dan tujuannya satu, membuat dirinya dipuji, diagungkan, disenangkan, dan menyakiti hati Tuhan. Buat apa kita melakukan hal seperti itu? Kalau kita ingin melihat masa depan kita penuh pengharapan, kita akan berikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau berikan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Di Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ternyata orang yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan nama Tuhan. Dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Orang yang jujur itu ternyata dijagain Tuhan, diproteksi Tuhan. Hidupnya hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Jujur. Hari ini orang jujur itu susah. Kita tuh ngomong apa adanya. Kalau A ya dia omongin A, ngomong B ya dia omongin B. Kalau salah ya dia katakan salah, kalau benar dikatakan benar. Jangan menjadi orang yang hidup di area abu-abu. Hidup kompromi dengan dosa. Ujungnya toh nanti tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Di Amsal 2 ayat yang ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ternyata orang yang jujur itu selalu mendapat breakthrough, terobosan, dan mujizat. Hari ini banyak orang yang sedang struggle. Benar nggak hidupmu jujur di hadapan Tuhan? Hari ini banyak orang sedang mengalami masalah. Benar nggak selama hidupmu jujur? Jujur itu dalam segala hal. Jujur masalah keuangan, jujur masalah hati, jujur masalah motivasi hati, jujur masalah sikap hati, jujur mengatur keuangan, jujur dengan pasangan hidupmu, dan terutama jujur dengan Tuhan. Itu penting. Jangan ditutupin sedikit pun ketidakjujuran kita dengan perbuatan baik. Toh Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Kita harus ngomong apa adanya, punya integritas. Apa yang keluar dari mulut kita, yaitu yang dari dalam hati kita. Apa adanya. Jangan yang di hati lain, di mulut lain. Itu artinya munafik, jahat, menipu, dan tidak punya integritas sama sekali. Kalau kita mau mengalami terobosan, breakthrough, ternyata kita harus hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Menyediakan Allah menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ternyata orang yang tidak bercela lakunya, hatinya benar, kelakuannya benar, sikapnya benar, tindakannya benar, diproteksi dan dijagain Tuhan. Di Tuhan sendiri kalau ada apa-apa yang akan bela, yang menjadi pelindungnya, menjadi proteksinya. Siapa yang berani nyentuh orang yang jujur? Siapa yang berani nyentuh orang yang benar-benar hidupnya tidak bercela? Berurusan langsung dengan Tuhan. Semua kejahatan di muka bumi ini
kalahnya dengan orang jujur. Orang jahat itu kalahnya dengan orang jujur. Orang jujur itu memang hidupnya kelihatannya tidak pingin apa-apa. Memang harus gak pingin apa-apa, pinginnya Tuhan aja. Orang yang jujur diproteksi, dijagain Tuhan kok. Orang jahat kalahnya dengan orang jujur. Kita harus memiliki kejujuran, ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Semakin kita memiliki kemurnian hati, sehingga kita memiliki kejujuran dan integritas di hadapan Tuhan. Amin. Amsal 3:32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan ternyata memiliki keintiman dengan orang yang jujur hidupnya, jujur kelakuannya. Orang-orang model kayak begini adalah orang-orang yang disenengin Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Di Amsal 11 ayat yang 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Lu dipercayakan berkat dan kelimpahan lo. Orang jujur itu disayang Tuhan dan menjadi kesayangan Tuhan. Dan orang jujur dipercayakan berkat Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sekarang yang jadi masalahnya, benar hati kita ini tulus murni di hadapan Tuhan, transparan di hadapan Tuhan. Jangan pernah beli celah sama setan, sedikit pun. Dan jangan pernah ada ruang kosong dalam hatimu. Itu nanti akan dipakai setan untuk menghancurkannya. Semakin kita hidup jujur dan transparan di hadapan Tuhan, semakin kita dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Miliki kemurnian yang murni yang datangnya dari Tuhan. Itu akan membuat hidup kita mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Saya berdoa, Bapak Ibu, apapun yang hari ini Bapak Ibu alami, apapun juga kondisi posisimu, mulai hidup jujur di hadapan Tuhan. Memiliki kemurnian hati. Kadang kalau kita ini gak menjaga kemurnian hati kita akan mudah tercemar. Kita akan mudah kena masukan-masukan yang jahat, yang akhirnya menyesatkan hati kita dan hidup kita. Taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Kita mau melayani Tuhan itu dengan kemurnian hati tanpa ada kepalsuan di dalamnya. Buat apa kita tutupin semua kejahatan, dosa dan pelanggaran kita dengan sikap baik kepada orang, berbuat baik, berbuat amal, punya yayasan sosial, memberi makan orang banyak, tetapi hati kita nggak jujur, nggak transparan di hadapan Tuhan. Bukankah itu munafik dan jahat? Kita harus hidup murni di hadapan Tuhan. Bahkan cara cari makan kita pun juga harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan menipu, jangan menyusahkan orang lain. Justru kita ini harusnya menjadi berkat buat orang lain, bukan menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Kalau hari ini hidupmu masih banyak sekali merugikan orang lain, artinya hidupmu itu belum jujur di hadapan Tuhan, penuh kepalsuan, penuh kemunafikan. Dan itu harus dibereskan. Kalau tidak, setan akan menguasai hidupmu dan menjeratmu. Kelihatan kamu melakukan aktivitas rohani tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Kalau kita melakukan segala sesuatu Tuhan tidak berkenan, ujungnya akan ditolak Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan ngomong begini nih. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Aku udah bikin ini, udah bikin itu. Melakukan ini dan melakukan itu. Tapi ternyata nyanggo dari hadapanku karena engkau pembuat kejahatan. Karena kita ngambil keuntungan, melakukan segala sesuatu yang bukan untuk Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati dan ketulusan hati kita ini di hadapan Tuhan. Semakin kita memiliki kemurnian dan ketulusan hati kita, semakin kita mau belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Orang yang belajar mikul salib, mati daging dan sangkal diri itu belajar memiliki kemurnian hati yang terdalamnya harus murni, harus tulus dan harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi orang yang memiliki dua karakter yang berbeda. Di gereja baik, di pelayanan baik, di luar pelayanan jahat, bejat, rusak dan tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan akan mempercayakan orang-orang yang memiliki kemurnian, ketulusan, kejujuran. Apapun itu namanya. Amin. Jujur itu langka hari ini. Langka. Bahkan hamba Tuhan pun banyak gak jujur dengan hidupnya, dengan dirinya. Banyak memiliki motivasi jahat dan lain sebagainya. Tapi banyak juga hamba Tuhan yang memiliki motivasi murni. Saya berdoa semua orang yang mendengar firman yang saya sampaikan ini,
kau mengambil keputusan untuk hidup murni dan tulus di hadapan Tuhan. Jujur, transparan hidup kita itu di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan, ya cepat berubah, bertobat. Jangan ditutup-tutupin. Ngapain kita menutupin pelanggaran? Dipikir Tuhan gak lihat, Tuhan gak perhatikan. Bahwa Tuhan mau lihat lo motivasi hati kita ini melayani untuk apa. Kita dekat dengan orang lain, dengan orang tertentu kita tuh punya motivasi apa, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan kok. Buat apa kita itu penuh kepalsuan dan kemunafikan hanya untuk menyenangkan keinginan daging kita, dan Tuhan tidak disenangkan? Toh tidak ada gunanya dan percuma sama sekali. Taruh hati dan hidup kita ini sepenuhnya untuk menyenangkan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita hari ini harus transparan. Orang yang hidupnya jujur saja masih dites, diuji, dimurnikan. Apalagi engkau yang hidupnya gak jujur, gak murni, gak tulus. Bisa babak belur dalam proses permukaan itu. Bahkan bisa murtad. Kita harus memiliki kemurnian. Ayub, orang yang jujur, orang yang hidupnya benar, orang yang menjauhi kejahatan, masih melalui proses. Apalagi kita hari ini. Tapi kita ini memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memampukan kita terus, membimbing kita, mengurapi kita, supaya kita tetap berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Saya berdoa Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hatimu, menaruh sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, untuk ngambil keputusan, memiliki kemurnian hati, motivasi hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri, tapi yang utama kita pikirin hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa mulai hari ini Roh Kudus kerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Yang hidup dalam kepalsuan, kemunafikan dan kejahatan. Yang suka nipu orang, merugikan orang lain. Tapi di hari Minggu kamu datang ke gereja, bahkan melayani di gereja. Bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Kasih karunia masih tersedia. Kalau kamu tetap hidup seperti ini, binasa ujungnya. Mati dalam kekekalan nanti. Hidup dalam kegelapan. Ambil keputusan untuk berubah. Ambil keputusan untuk bertobat. Kasih karunia yang tersedia. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mengikuti rencananya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Taruh firman ini melekat, termaterai oleh darah Yesus, terpahat dalam loh batin kami yang dalam, supaya hidup kami semakin hari menyenangkan hati Tuhan, memiliki kemurnian, memiliki ketulusan. Hidup kami berjalan dalam ketetapan ilahi. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kesetiaan-Mu. Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Bahwa proses dalam kemurnian mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Hamba-Mu berdoa bagi orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit oleh bilur, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia dan maha perkasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you.